Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda dan selamat datang sudah mengikuti kegiatan sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya, Ananda sudah mengenal Ibu? Belum. Karena Ananda belum mengenal Ibu, kita perkenalan terlebih dahulu. Mau dari Ibu atau dari Ananda? Ibu aja. Baik. Perkenalkan, nama Ibu Cantika Putri Minata, biasa dipanggil Ibu Cantika. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu sejak kapan menjadi konselor? Sepertinya sudah dari 2024. Baik, Bu. Sekarang Ananda silahkan perkenalan terlebih dahulu. Baik, Bu, perkenalkan, nama saya Novika Trisanggreni. Bisa Ibu panggil Novika aja. Novika ya. Iya, Bu. Berarti namanya dipanggil Novika. Iya, Bu. Nah, Novika, kegiatannya selama ini ngapain aja? Saya sekarang lagi kuliah, Bu. Di jurusan apa? Jurusan PGSD. Baik. Angkatan berapa Novika? Angkatan 25. Bagaimana selama perkuliahan ini? Iya, gitulah, Bu. Agak berat sih, Bu. Apa yang membuat Novika berat nih? Kayak tugasnya itu beda, Bu, dari waktu kita SMA. Kan dulu SMA masih bisa santai-santai, dan tugasnya itu masih kadang kayak kerjaan tugas itu ya kalau ada guru nyuruh ada PR. Kalau sekarang ini kan memang setiap hari itu ada tugas, setiap matkul itu ada tugas ya, ditentuin. Nah, sekarang sudah nyaman di dunia Ananda? Sudah, Bu. Kita mulai sesi konseling ini. Ya, Bu. Siap Ananda? Siap, Bu. Novika ini udah siap nih. Sekarang apa yang membuat Novika datang sini? Nah, sebelumnya Ananda sudah pernah mengikuti kegiatan sesi konseling ini? Belum, Bu. Berarti Ananda belum mengetahui apa itu konseling individu? Belum, Bu. Karena Novika belum mengetahui apa itu konseling individu, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa konseling individu itu merupakan proses bantuan dari konselor seperti saat ini, Ibu. Nah, kemudian diberikan kepada klien seperti Ananda saat ini. Nah, di sini Ananda membawa sebuah permasalahan hal-hal yang mengganggu kegiatan sehari-hari Ananda. Nah, di sini tujuannya nanti Ibu akan membantu Ananda untuk menyelesaikan hal-hal yang mengganggu tersebut. Nah, di sini Ananda diharapkan tidak perlu takut apa yang Ananda ceritakan diketahui oleh orang lain, karena di sini Ibu akan merahasiakan apapun yang Ananda ceritakan tidak akan diketahui oleh orang sekitar atau orang luar. Nah, di sini Ananda diharapkan dalam mengikuti sesi konseling ini secara sukarela tanpa ada paksaan apapun. Bagaimana Ananda? Secara sukarela atau paksaan nih? Sukarela, Bu. Sukarela ya. Ya, Bu. Nah, di sini juga Ibu harap Ananda terbuka dalam mengikuti sesi konseling ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana Ananda? Siap? Siap, Bu. Mengerti ya Ananda? Mengerti, Bu. Nah, di sini Ananda dalam sesi konseling ini Ananda nanti setelah mengikuti akan bisa menyelesaikan masalah Ananda secara mandiri. Nah, Ibu di sini hanya membantu mengarahkan Ananda untuk menyelesaikannya. Bagaimana Ananda? Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, mari kita mulai sesi konseling ini. Siap Ananda? Siap, Bu. Konseling ini akan berjalan selama 20 menit ke depan. Jadi Ibu harap nanti dalam 20 menit ke depan Ananda aktif untuk menjawab pertanyaan Ibu. Bagaimana Ananda? Paham? Paham, Bu. Baik, kita mulai sesi konseling ini. Siap Ananda? Siap, Bu. Nah, apa yang membuat Ananda datang dalam sesi konseling ini? Akhir-akhir ini saya bingung sama
rasakan, Bu. Oke, Novika bingung apa yang Novika rasakan. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu memiliki suatu teknik nih dalam bimbingan konseling itu ada salah satu teknik namanya art terapi, di mana art terapi ini hal-hal yang tadi Novika bingung menjelaskan apa yang Novika rasakan. Di sini Ananda bisa mengungkapkan hal-hal yang sulit diungkapkan. Nah, tentunya di art terapi ini bukan hanya menggambar, tapi banyak. Nah, seperti ada bernyanyi, kemudian menari, dan banyak lagi. Nah, Ibu di sini memilih untuk menggambar. Nanti Ananda tidak perlu takut menggambarnya itu dinilai, karena ini bukan untuk dinilai. Di sini Novika cuma hanya mengungkapkan emosi apa yang Novika rasakan dan tidak bisa diungkapkan. Silahkan gambar yang Novika rasakan sesuai hal yang kiranya mengganggu tersebut. Bagaimana Novika? Baik, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu punya alatnya. Silahkan gambar Novika sesuai dengan perasaan Novika. Silahkan Novika.
kita mulai. Diganti lagi nih. Nanti lagi ya. Alah kepencet dah. Oke. Tunggu. Silakan. Dekat aja. Cepet banget. Itu nggak pas video. Kudubul. Ini keparahan ini.
Oke, sudah selesai Novika. Sudah Bu. Oke, terima kasih sudah menggambar dengan baik ya Novika. Nah, sekarang coba nih ceritakan apa yang ada di gambar ini. Ini ada awan gelap Bu. Dan ini ada hujan. Ini ada orang sendirian. Ini ibaratkan saya yang lagi duduk sendirian. Dan ini teman-teman saya Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kenapa awannya seperti ini? Ini saya gambar berwarna hitam. Ini ibarat dengan pikiran saya yang penuh, yang banyak beban dan selalu menyimpan sendirian Bu. Nah, kemudian kalau ini, Nah ini tadi saya kan selalu memendam sendirian dan membuat pikiran saya penuh dan sulit untuk berpikir. Saya jadinya sering menangis karena saya sering memendamnya. Emosi saya nggak bisa diluapkan kepada orang lain dan akhirnya saya menangis sendirian Bu. oke. Nah, sekarang kenapa awannya dua? Nah ini ibaratkan pikiran saya yang terlalu saya banyak pendam, dan ini ibaratkan saya sulit untuk berpikir yang lebih baik Bu. Oke. Kenapa Novika memilih awan ini warna hitam? Ibaratkan kan hitam itu kayak warnanya gelap bawaannya Bu. Ya itu pikiran saya itu bawaannya gelap, sulit berpikir yang lebih baik. Tadi saya bilang Bu. Nah, kenapa hujannya memilih untuk warna biru saja? Karena saya tadi yang di dalam pikiran saya itu air itu berwarna biru, hujan itu berwarna biru Bu. Oke. Nah, sekarang ini tadi ibaratnya Novika yang sendirian sedang duduk. Iya Bu. Kenapa Novika menggambar seperti ini? Ya, jadi ini kayak saya itu selalu merasa sendiri Bu. Padahal ada kok orang yang di sekitar saya, tapi saya itu selalu merasa sendiri, merasa gak bisa berbaur dengan orang lain. Oke. Nah, kenapa Novika ini rambut ya? Atau hijab? Rambut, Oke, rambut. Kenapa Novika menggambar rambut seperti ini? karena rambut saya seperti ini Bu, panjang dan agak mengembang. Nah, ini muka gambar wajahnya sepertinya murung. Kenapa Novika menggambar wajah murung? Ya karena itu tadi Bu, saya kayak merasa sendiri, kayak sedih aja bawaannya Bu. Nah, sekarang ini ini baju Novika. Iya Bu. Nah, kenapa Novika memilih warna baju rok sama sepatunya ya? Iya Bu. Oke, sepatunya berwarna seperti ini. Karena kalau baju itu saya sering kayak saya tuh suka memakai baju pink Bu, karena kayak kalau pakai baju pink itu bawaannya ceria, bahagia Bu. Terus kalau ini warna coklat ya Bu kan, ini saya suka kayak ke apa ya Bu, balance, maksudnya cocok lah kalau ketika saya memakai baju pink, cocok aja bawaannya pakai baju coklat Bu. Jadi saya sama-sama bawa semangat gitu, saya suka aja warna coklat. Nah, sekarang kenapa sepatunya seperti ini? Sepatu saya warna merah karena saya mempunyai sepatu warna merah Bu, dan kalau saya pakai itu enak karena itu ringan bawaannya. Oke. Nah, sekarang kenapa Novika menggambar kursinya berwarna hijau nih? Kan biasanya kursi banyak macam. Kenapa memilihnya warna hijau? Karena kalau di taman-taman itu biasanya kan hijau Bu. Ini kan ibaratnya saya lagi di taman duduk sendirian. Nah ibaratnya kan ini hijau lah bawaannya, kalau kita lagi apa yang kita panen, saya buat aja jadinya warna hijau. Oke, nah sekarang ini teman Novika tadi. Iya Bu. Kenapa Novika menggambarnya jauh nih? Ya, ini sebenarnya sama di lingkungan yang sama Bu, tapi saya duduk di sini, mereka yang bermain. Cuman kayak saya melihat mereka lagi bermain, saya pengen kayak mereka, tapi saya nggak bisa, rasanya kayak nggak bisa berbaur karena saya bawaannya tuh selalu kesepian. Padahal ada kok orang di sekitar saya. Nah,
Novika sudah menjelaskan. Nah sekarang kalau Awan ini bisa bicara nih, apa yang ingin dikatakan, kira-kira ingin dikatakan kepada seseorang yang sendiri ini? Mungkin dia mengatakan kalau saya itu terlalu banyak memendam sendirian dan terlalu terlalu memendam semuanya sendirian. Oke, bagus ya Novika. Nah sekarang coba Novika tambahkan gambar yang bisa membantu anak ini agar tidak memendam perasaannya lagi, tidak sedih lagi. Sekarang coba gambarkan kira-kira apa yang bagus. Oke, silahkan. Kamu nggak nampak di situ? Enggak, nanti aja. Ini menurutmu di sini apa di sini? Situ tuh apa? Op. Tunggu. Sudah Bu. Oke, sudah Novika? Sudah. Oke, bagus ya Novika. Nah sekarang
sekarang nih coba ceritakan gambar-gambar apa yang Novika tambahkan. Ini ada matahari Bu, ini ada payung, ini ada rumah. Oke, kenapa Novika menggambar matahari di sini? Ini seperti menurut saya ini melambangkan harapan saya Bu, untuk saya itu bisa, harapan saya itu kan saya bangkit dari ke keterpurukan saya Bu, kayak saya terlalu memendam, itu saya akan berubah harapan saya itu. Oke, kenapa dekat sama awan? Karena tadi kan sesuai sama isi pikiran saya, nah isi pikiran saya itu yang ingin saya rubah harapan saya. Bagus ya Novika. Iya, Nah Bu. sekarang coba kenapa Novika menggambar payung di sini nih? Ini payung ini sebagai untuk perlindungan saya Bu, saya ingin, saya itu membutuhkan perlindungan dan ini kan rumah Bu, ini nyambung gitu Bu, ini kan untuk mendapat perlindungan dan saya menemukan perlindungan itu yaitu di rumah. Sebagai kalau kita itu kan apapun yang kita alami sebaiknya kita berlindung terlebih dahulu itu kepada orang yang ada di rumah. Oke, bagus ya Novika. Nah sekarang kenapa gambar payungnya di bawah hujan nih, kemudian ini di sini rumahnya di sini. Nah kan hujan ini kan punya saya penuh buat saya menangis. Agar saya tidak menangis lagi, saya mencari perlindungan yang bisa menjadi tempat saya bercerita, tempat saya berlindung lah Bu, itu yaitu rumah yang di bawah payung ini. Bagus ya Novika. Nah Bu, apa itu? Bagus sekali kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan. oke. Nah sekarang bagus sekali Novika. Sekarang Novika sudah mengetahui apa yang Novika rasakan dan apa yang Novika butuhkan. Ya Bu. Oke, sekarang Novika bagus ya, bagus sekali. Novika sudah mengetahui apa yang Novika butuhkan dan apa yang Novika rasakan. Oke, baik. Udah kan? Nah, Baik, sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Terima kasih Novika sudah bercerita dengan aktif, sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga Novika tidak merasa sendiri lagi dan tidak murung lagi. Nah, jika hal tersebut terjadi, Novika bisa bercerita kembali kepada Ibu. ya Bu. Oke, kita akhiri sesi konseling ini. Tentunya tadi kita sudah berdoa di awal, kita juga diakhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akhiri sesi konseling ini pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.